Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh-contoh jawaban pertanyaan dosen saat proposal skripsi. Jadi saudara, pada saat sidang tentu pertanyaan dosen itu berulang. Makanya pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh-contoh yang ditanyakan oleh dosen pada sidang proposal skripsi yang berulang tersebut. Jadi teman-teman cukup mengetahui poin-poin penting dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Biasanya diawali dengan yang pertama, apa judulmu, Dek? Ini pertanyaan pertama yang disampaikan oleh dosen. Jawaban mahasiswa tentu mengarah ke halaman sampul, ya. Posisi kalimat ya paling atas tentunya, ya. Penekanannya teman-teman harus menghafal. Jadi teman-teman harus menghafal di dalam kepala ya mengenai judul. Jangan dibaca, upayakan jangan dibaca. Yang berikutnya, saudara, pertanyaan yang kedua, ya. Mengapa Anda memilih judul ini? Tentu ya mahasiswa menghadapi pertanyaan ini harus mengarah ke bab 1, yaitu perhubungan latar belakang. Posisinya di akhir paragraf, ya biasanya berada di akhir paragraf. Di situ ada yang saya kuningkan berdasarkan uraian di atas, jadi ada poin di atas, kemudian ada poin yang kuning-kuning di bawah ini menjadi simpulan. Dan yang berikutnya adalah apa rumusan masalahmu. Jadi saudara, rumusan masalah tentu berada pada bab 1, ya. Posisinya setelah identifikasi atau batasan masalah. Itu posisi rumusan masalah. Jadi kalau ditanyakan ini ya di contoh ini ya, di poin D posisinya ada tiga rumusan masalah. Dan yang berikutnya adalah tujuan penelitian Anda apa? Jadi saudara, tujuan penelitian ini merujuk ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalah tadi katakan 3, maka tujuan ini harus 3 juga. Jadi kalau rumusan masalahnya 3 yang mau diselesaikan, dan tentu tujuannya juga adalah 3 ya, 3 poin yang saya kuningkan di situ. Yang berikutnya teman-teman adalah manfaat penelitian Anda apa? Ini pertanyaan yang sering disampaikan oleh penguji. Tentu seorang mahasiswa harus mengarah ke bab 1, yaitu manfaat penelitian. Posisinya adalah setelah tujuan masalah itu diurai gitu ya. Jadi ada 2 di situ, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi teman-teman tinggal menyampaikan. Pertanyaan selanjutnya adalah teori siapa dan dari mana sumbermu. Jadi ini saudara, kalau pertanyaan dosen demikian, maka ini adalah mengarah ke bab 2, ke kajian teori. Maka saran saya adalah kuasai semua yang berhubungan dengan teori, faktor-faktor atau variabel-variabel penunjang sehingga lahirnya analisis kita gitu ya, atau yang menopang analisis kita. Yang ketujuh adalah jenis penelitian Anda apa gitu ya. Jadi kalau pertanyaan dosen demikian, maka seorang mahasiswa harus merujuk ke bab 3, yaitu metode penelitian ya. Posisinya berada pada paragraf awal di bab itu ya. Jadi saudara silakan lihat, misalkan ya, metode penelitian kita adalah deskriptif kualitatif ya. Itu jenis penelitian kita. Pertanyaan selanjutnya adalah penelitian kualitatif itu apa? Jadi kalau dosen menanyakan hal yang demikian, maka teman-teman mahasiswa merujuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Posisinya adalah paragraf awal. Jadi di sini ada yang saya kuningkan ya. Kualitatif itu adalah mendeskripsikan ya, misalkan yang deskripsikan ya setelah kita melakukan proses penelitian meningkat atau tidak ya, berhasil atau tidak, tinggi atau rendah ya, baik atau buruk ya. Jadi dia adalah bukan angka-angka gitu ya. Kalau kuantitatif ya tentu dia mengarah ke angka. Jadi saudara ya tinggal dilihat ya, kalau penelitian kita adalah jenisnya kualitatif maka seperti itu. Kalau penelitian kuantitatif tentu adalah angka-angka. Pertanyaan selanjutnya adalah subjek atau objek penelitian Anda apa? Jadi kalau ada dosen yang menanyakan ini, subjek penelitian Anda apa, objek penelitian Anda apa, jadi teman-teman harus merujuk ke bab 3, yaitu subjek dan objek penelitian. Posisinya setelah jenis penelitian tentu ya. Jadi kalau ada dosen yang menanyakan subjeknya apa, ya boleh jadi subjeknya adalah guru dan siswa. Ya boleh jadi objeknya adalah ya pembelajaran bahasa Indonesia. Misalkan ini salah satu contoh ya, hambatan pembelajaran bahasa Indonesia, usaha guru dan dalam mengatasi pembelajaran di kelas dan sebagainya. Itu poin 9. Yang poin ke-10 atau pertanyaan ke-10, setting ya. Setting penelitian ini kapan dan di mana. Jadi kalau ada dosen yang menanyakan ini, teman-teman merujuk ke bab 3, yaitu setting penelitian.
Posisinya adalah subjek dan objek penelitian. Jadi setting ada dua ya, setting tempat dan setting waktu. Jadi setting tempat ini teman-teman harus memberikan alasan yang ilmiah, bukan karena misalkan ya tempatnya di mana, di dekat rumah Pak. Nah, dekat rumah tidak ilmiah, harus memberikan alasan yang ilmiah dan lain sebagainya ya. Poin ke-11 ya, pertanyaan dosen, teknik pengumpulan datamu seperti apa? Jadi teman-teman, kalau pertanyaan dosen demikian, maka teman-teman harus merujuk ke bab 3, yaitu teknik dan pengumpulan data gitu ya. Jadi posisinya setelah setting penelitian. Di situ ya, biasanya dia berada pada poin D, teknik pengumpulan data. Pertanyaan selanjutnya adalah instrumen penelitian Anda apa? Jadi kalau ada dosen yang menanyakan hal demikian, teman-teman tinggal merujuk ke bab 3, yaitu instrumen penelitian. Jadi bukan subjek dan objek penelitian ya, tapi instrumen yang saya maksud. Jadi biasanya berada pada posisi E, yaitu instrumen. Ya, tentu instrumen ini ya peneliti itu sendiri ya biasanya. Dan yang berikutnya adalah instrumen pendukung. Silakan dilihat. Yang berikutnya adalah teknik analisis data Anda apa? Ya, bagaimana Anda menganalisis data? Ya, bagaimana tekniknya? Jadi saudara, ini Anda merujuk ke bab 3 ya, yang berhubungan dengan teknik analisis data. Jadi bukan subjek dan objek, tapi langsung ke teknik analisis data. Jadi di situ ya teknik analisis data ya sudah ada yang saya kuningkan ya. Tinggal dilihat gitu. Yang berikutnya adalah yang ke-14, uji kredibilitas data Anda bagaimana? Jadi kalau ada dosen yang menanyakan hal demikian, teman-teman tinggal melihat ke bab 3 yang berhubungan dengan uji kredibilitas data Anda ya. Jadi di situ bukan subjek dan objek penelitian, tapi uji kredibilitas. Silakan merujuk ke sana. Di situ ya, poin G. Demikian apa yang saya berikan ya, beberapa contoh tanya jawab dosen dan mahasiswa dalam sidang proposal. Jadi teman-teman silakan kunjungi channel ini, ada beberapa video yang berhubungan dengan bagaimana karya kita supaya terbebas dari plagiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.